Oke, perkenalkan saya Krisna Danung Damasis, NIM 69 2019 044. Perkenalkan, nama saya Aditya Setiawan, NIM 69 2019 045. Untuk yang pertama, tema kita mengangkat tema menghafal angka dan judul game Play in the Maze. Target pemain adalah anak-anak sedangkan usia 7-10 tahun. Alasan kenapa memilih target anak-anak dengan usia 7-10 tahun, karena di usia tersebut cenderung suka bermain daripada belajar, terlebih belajar dalam menghafal angka, sehingga diperlukan media untuk dapat bermain sambil belajar menghafal angka. Karakternya sendiri adalah karakter anak-anak dengan musuh-musuhnya. Basicnya untuk membantu anak-anak dalam belajar menghafal angka. Riset gameplay. Game ini berlandaskan pada game based learning marble angka. Marble belajar huruf, aplikasi pendidikan yang membantu anak-anak dalam belajar mengenal huruf A sampai huruf Z, mencakup huruf besar dan huruf kecil. Aplikasi ini didesain khusus untuk anak-anak usia 2-6 tahun. Bersama Marble Belajar Huruf, anak-anak akan diperkenalkan pada dunia belajar yang lebih menyenangkan. Selesai belajar, mereka bisa memainkan beberapa permainan edukasi yang menarik dan menguji kemampuan mereka. Sejauh apakah kemampuan si buah hati? Marble menggabungkan konsep belajar dan bermain menjadi satu sehingga melahirkan cara belajar yang menyenangkan. Materi akan disajikan dalam bentuk yang menarik dilengkapi dengan gambar, sound narasi, dan animasi untuk menarik minat anak-anak untuk belajar. Selanjutnya, mereka bisa mengasah kemampuan melalui permainan edukasi yang disediakan. Gameplay. Game ini mengadopsi gameplay adventure dan arcade. Terdapat hero atau karakter utama yang harus digerakkan oleh pemain. Hero tersebut berada dalam labirin, dan pemain ini harus keluar dari labirin dengan cara mendapatkan koin-koin yang berisi angka dari 1 sampai 15. Koin ini diibaratkan sebagai poin dari game ini yang membantu untuk menyelesaikan gamenya. Akan tetapi, pemain akan bertemu dengan musuh yang akan menghalangi setiap pergerakan pemain. Musuh akan berkeliling untuk mencari dan menghalangi pemain untuk mendapatkan koin-koin. Akan tetapi, karakter utama atau pemain dapat menembakkan peluru agar bisa melawan musuh yang menghalanginya dalam menyelesaikan misi tersebut. Jadi kita masuk ke storyline. Nah, storyline-nya ini ada seorang anak kecil pemeran utama. Nah, dia ini dikejar-kejar musuh di dalam game. Nah, dia itu tidak sengaja karena waktu jalan itu dia masuk ke dalam labirin. Nah, untuk keluar dari dalam labirin ini dia harus mengumpulkan koin, yang koinnya itu ada angka dari 1 sampai 15 dan ada 3 musuh. Nah, dia harus melewati semua itu agar bisa keluar dari labirin tersebut gitu. Nah, yang dimaksudkan dari sini tuh agar si pemain itu dapat belajar mengenal angka. Nah, ini simpelnya dulu kita buat dari angka 1 sampai 15. Nah, lanjut ke karakter di game ini. Nah, di game ini ada karakter utama yang bernama Ray. Dia adalah seorang anak kecil yang berbaju kuning. Nah, setelah itu karakter lawannya itu ada 3. 3 itu nanti ada di 3 map yang berbeda. Itu ada Ryuzu, Han, dan Sanshi. Nah, setelah itu item di game ini ada peluru dari karakter utama tersebut. Setelah itu ada koin dari angka 1 sampai 15. Dan yang terakhir itu ada panah teleport. Nah, setelah itu tombol-tombol dalam game ini itu ada start, panah, restart, dan end.
Nah, masuk ke interface-nya. Jadi ini ada background 1, background 2, background 3. Nah, setelah itu ada lanjut lagi background 4, background 5, background 6, background 7, background 8, dan background 9. 10, 11. Maps. Yang pertama adalah Labirinto. Maps pertama ini yaitu bentuk labirin yang tidak begitu sulit untuk diselesaikan. Di dalamnya akan terdapat beberapa musuh dan juga ada beberapa koin. Map kedua adalah Hash Maze. Ini adalah map kedua yang agak sedikit sulit dari map pertama. Karena di sini terdapat banyak cabang yang dapat menyebabkan pemain kebingungan. Map ketiga adalah Beast Maze. Ini adalah map ketiga yang paling sulit di antara semua maps, karena labirin ini memiliki banyak sekali cabang-cabang. Lanjut lagi ke ini penggambaran karakternya. Ini ada Rei, si karakter utama. Setelah itu Ryuzu, si musuh yang berwarna biru ini. Tadi si Rei warna bajunya warna kuning. Habis itu ini ada Han, ini bentuknya warnanya orange. Habis itu ada Sansi, warnanya hijau. Nah, setelah itu masuk ke artnya. Karakter utamanya itu si Rei, dia adalah seorang anak kecil. Habis itu karakter musuhnya tadi ini si Ryuzu. Dia ini monster yang berada di Labirinto. Setelah itu ada si Oren ini, monster yang berada di labirin Hash Maze. Setelah itu ada si Zhao ini, si Sansi, dia adalah monster yang berada di labirin Beast Maze. Oke, ke art itemnya. Ini ada batunya. Nah, batu ini merupakan dinding penghalang di dalam labirin ini. Setelah itu ini ada koin. Koin ini adalah petunjuk jalan keluar. Ini dari angka 1 nanti sampai angka 15. Nah, oke, selanjutnya ini ada peluru musuhnya. Nah, ini nanti digunakan untuk melawan musuh-musuhnya. Habis itu ini ada panah teleport. Jadi nanti kalau misalnya pemain menyentuh panah ini, dia langsung ke pindah map gitu, berpindah. Terus habis itu ada panah skip. Nah, panah ini tuh digunakan untuk melewati cerita. Nah, waktu itu ada tombol N, restart, dan start. Nah, tombol N itu digunakan untuk mengakhiri permainan, tombol restart untuk mengulang permainan, dan tombol start itu digunakan untuk memulai permainan. Begitu. Musik dan copyright. Yang pertama diambil dari Epidemic Sound. Ada sound effect mati, sound effect tembakan, dan sound effect leak. Yang kedua adalah Yaps Flat. Dan yang ketiga adalah U Back Sound. Sekian dari kami, terima kasih.